pembelajaran interaktif hanya dengan PowerPoint, yaitu dengan ClassPoint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal fitur-fitur dari ClassPoint 2, mari kita pelajari bersama-sama. Dan jangan lupa Bapak Ibu bisa memberikan saran dan kritik melalui kolom komentar. Terima kasih. Pada saat kita slideshow, maka kita mendapatkan ada kode kelas di sini. Saya buat les IPA 9. Di sini sudah ada 27 anak yang online. Jadi kalau kita minta anak-anak untuk bergabung, kita bisa klik di sini. Nah, kita juga bisa meminta join itu dua cara. Yang pertama dengan ini new.classpoint.app, kemudian anak diminta untuk memasukkan kode kelas. Ini kode kelasnya. Kemudian kita bisa menampilkan QR code. Nah, kemudian anak-anak bisa men-scan dari layar HP mereka, atau kita bisa mengirimkan linknya. Ini bisa diklik bagian ini, klik, maka akan tercopy new.classpoint.app, dan juga kelas kodenya juga tercopy. Misalnya saya copy di Microsoft Word grup WA misalnya. Nah, ini new.classpoint.app garis miring diikuti dengan kode kelasnya, gitu ya. Kemudian kita masuk di sini lagi. Nah, berapa anak yang sudah bergabung? Ada 28. Nah, yang online ada 27 anak. Ini semuanya. Kemudian pada saat posisi seperti ini, kita bisa menambahkan award star to all, menambahkan bintang semuanya. Bisa satu kali, bisa beberapa kali. Kemudian kita bisa melihat anak-anak ini dengan mensortir bisa melihat yang online saja. Dengan diklik ini maka terlihat yang online. Ini tandanya yang hijau-hijau titiknya di sini. Kalau di nonaktifkan, maka yang tidak online ada, misalnya ini ada Azam Musyafa, ini tidak online, gitu ya. Hanya satu yang tidak online. Kemudian kita juga bisa mengurangi bintangnya. Misalnya ini saya kurangi. Nah, seperti itu. Ada bunyi tetot, itu bintangnya berkurang ya. Kemudian kita juga bisa mendelete dengan mengeluarkannya, diklik tanda silang. Nah, ini ada peringatan warning, you are about to remove the participant from class. Kita konfirmasi dulu. Kalau oke, yes, maka akan keluar. Ini sudah bukan anggota kelas lagi, tanda silangnya sudah hilang, gitu. Kemudian yang di pojok kanan bawah ini ada garis 3 mendatar. Kalau kita klik, maka kita bisa kunci kelasnya sehingga tidak akan ada peserta yang masuk lagi. Kalau terbuka seperti itu tidak aktif, maka siapa saja yang punya link bisa bergabung ke kelas. Kemudian jangan lupa ini bisa diaktifkan ya, diaktifkan allow guest. Artinya izinkan tamu atau izinkan peserta untuk bisa masuk, gitu ya. Kemudian yang ini kalau diaktifkan akan menyimpan peserta pada saat kelasnya itu ditutup. Kemudian yang berikutnya ini ada quick poll. Kita bisa meminta langsung di sini. Ada true false, yes no or unsure,
atau feedback dengan 5 level. Kalau sudah, kita pilih, kita start poll. Nah, jadi meminta mereka untuk menjawab. Kemudian yang berikutnya, kita bisa memainkan name picker. Jadi bentuknya ada dua, ada ini namanya adalah value. Jadi kalau kita klik di daerah ini, klik, maka akan berputar. Ada satu anak yang terpilih, ini Aisyah namanya. Kita bisa memberikan bintang di sini. Kemudian kita bisa tutup ini sehingga Aisyah muncul di sini yang terpilih tadi. Kemudian kalau kita mau memasukkan Aisyah ini ke dalam putaran ini lagi, kita reset. Nah, sehingga hilang lagi gitu ya. Atau kita bisa ingin mengelompokkan 55 dengan auto pick. Kita klik auto pick, kemudian ini kita tambahkan sampai 5, pick 5 names. Jadi ada 5 anak yang sudah terpilih. Kita bisa tambahkan bintangnya satu-satu lewat sini. Nah, di sini ada 5. Nah, sudah ya, seperti itu. Sudah terpilih 5. Ubah ke tampilan kartu. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Misalnya kelompok 1 adalah apel. Apel siapa saja? Ada Aisyah, ada Wahyu, kemudian sudah cuma 2 itu. Saya pengen mengelompokkan yang kelompok bola. Nih bola. Oke, itu yang terpilih. Masih ada lagi yang bola. Kelompok 1, kemudian kelompok 2 buah-buahan misalnya gitu. Kita pilih buah-buahan dan sebagainya. Yang berikutnya itu ada leaderboard di sini. Menampilkan peringkat. Nah, di sini peringkat berdasarkan jumlah bintang dan levelnya. Ini yang peringkat 1, 2, 3 tampil di sini juga. Kemudian saat selesai kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di bagian bawah di sini. Misalnya di sini ada whiteboard. Nah, kita bisa memilih whiteboard apakah putih, kuning, atau hijau, atau yang bentuknya grafik. Kali ini saya pilih yang putih. Oke, saya insert ya. Nah, jadi ini whiteboard. Kemudian di sini kita bisa menulis dengan pen warna hitam, putih, merah, dan seterusnya. Saya pilih merah. Kemudian ini ketebalannya tipis, yang tengah ini agak tebal, kemudian yang paling ujung kanan ini tebal gitu ya. Misalnya saya menuliskan rumus seperti ini. Nah, kelihatan ya, itu memakai pen. Kemudian kita bisa highlight dengan klik ini, kemudian pilih warna misalnya hijau, di highlight, stabilo, atau lebih gede lagi juga bisa. Di stabilo langsung gede gitu ya. Jadi ini ada tebal tipisnya juga. Kemudian eraser, menghapus. Jadi kita tinggal tarik aja, ini sudah terhapus. Kemudian kita bisa menggambar dengan ini segi 4, ada lingkaran, kemudian ada segi 3, bisa segitiga sama kaki. Ini warna merah juga bisa, merah, biru juga bisa, biru,
atau yang ada isinya juga bisa. Ini warna merah, warna hijau gitu ya. Gambar rumah juga bisa. Nah begitu. Ini kemudian ada tanda panah warna merah. Oke, bisa menambahkan teks. Yang ini kita pilih misalnya teksnya warna merah ya, kita ketikkan lingkaran. Nah gitu. Kemudian teksnya diisi dengan nih warna kotak gitu ya. Bisa juga nih dilebarkan dengan cara ditarik. Nah ini bisa besar. Persegi. Nah seperti itu ya, bisa. Kotakannya bisa diganti-ganti warnanya. Oke, sebelah sini ada pointer laser gitu ya, laser pointer. Nah ini bisa menunjuk-nunjuk gitu. Bagian ini ada timer, kita bisa coba. Nah ini kita bisa atur waktunya. Ada timer berarti hitung mundur, atau stopwatch hitung maju. Misalnya hitung mundur, misal saya atur ini 1 menit ya, 1 menit. Kemudian kita klik start, maka ini akan berjalan mundur selama 1 menit. Kemudian kita bisa melebarkan sehingga penuh satu layar, atau kita bisa mengecilkan lagi. Kalau kemudian kita minimize, maka akan tampil di bagian atas. Ini warnanya putih. Kemudian kalau kita lihat, kalau nanti sampai 10 detik, tinggal 10 detik, maka apa yang terjadi? Maka akan berubah menjadi berwarna merah. Nah ini akan berubah menjadi warna merah. Kemudian kalau sudah habis waktunya akan ada bunyi. Nah bunyinya bisa ding dong gitu ya, atau dengan diganti bunyinya, bisa ini tadi itu ding dong, bisa pager, kemudian bisa tada, kemudian ada twinkle, ada bell, ada karnival. Nah itu pada saat timenya sudah habis. Nah kemudian di sini ada tombol browser. Kalau kita klik, kita bisa menampilkan bisa video, bisa Google. Misalnya saya mau lihat YouTube. Beli produk elektronik di Lazada, kiriman cepat dan gratis ongkir. Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Bin. Nah pada saat tampil video, kemudian kita bisa insert as slide, maka nanti akan mengcapture atau men-screenshot gambar yang tampil di sini. Pada video kali ini, Pak Beni akan mulai membahas bab kekongruenan. Kalau kita close, nah maka sudah ada tangkapan layarnya tampil di whiteboard kita.
Nah, di sini juga bisa melihat atau membuat quick poll seperti yang tadi. Bisa name picker juga lewat sini, dan yang leaderboard juga lewat yang di sini. Tanda panah ke kanan dan ke kiri ini untuk previous atau next ya. Yang tadi ini slide yang sebelumnya, yang ini ke slide yang sesudahnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.